Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Rauf dengan NIM 200301150121 dari kelas PJKRC. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang proses informasi. A. Model pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi merupakan proses psikologis yang merupakan sesuatu yang abstrak dan tersembunyi dalam dunia dalam. Karena sifatnya yang abstrak tersebut, maka para psikolog mendekati permasalahan tersebut dengan pendekatan model. Informasi akan dimulai bekerja setelah adanya input informasi dari lingkungan. B. Pengembangan model pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi merupakan sesuatu yang abstrak yang terjadi di bagian dalam sebagai proses psikologis. Untuk kebutuhan analisis berdasarkan arus masuknya pemrosesan informasi tersebut dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu 1. Tahap identifikasi rangsang, 2. Tahap seleksi respon, dan 3. Tahap pemrograman respons. 1. Tahap identifikasi rangsang. Yang dimaksud dengan informasi dalam kaitannya dengan kajian ini adalah pengetahuan tentang pesan, sinyal atau peringatan dari lingkungan sekitar yang memberikan kepada kita tentang dunia sekitar. Menurut Smith tahun 1982, bahwa faktor utama yang mempengaruhi tahap pengenalan rangsang adalah faktor yang bersumber dari karakteristik rangsang, seperti 1. Kejelasan rangsang yang berarti tajam, tidak hanya rangsang yang diterima. 2. Intensitas rangsang seperti terang, tidaknya cahaya rangsang, keras tidaknya suatu rangsang, suara rangsang, dan sebagainya. 2. Tahap seleksi respons. Setelah tahap pengenalan rangsang berakhir, maka tahap selanjutnya adalah memilih respon yang tepat. Apa yang terjadi dalam pemilihan respon memang sukar dianalisis berdasarkan situasi di lapangan. Studi laboratorium dapat membantu kita untuk pemilihan respon, terutama dengan menerapkan paradigma pilihan waktu. 3. Tahap pemrograman respon. Tahap pemrograman respons diawali dari setelah terjadinya identifikasi rangsang dan seleksi respons. Maka tahap berikutnya adalah mengorganisasi informasi yang diperoleh untuk mewujudkan dalam bentuk gerak atau perilaku nyata. Proses ini terjadi pada tahap pemrograman respon dan biasanya sangat kompleks. C. Kerangka memori. Suatu sistem yang dianggap dapat menyimpan informasi dan tempat pemrosesan informasi dapat diproses pada waktu berikutnya tersebut disebut memori. Memori tidak hanya mempengaruhi persepsi kita melalui saringan persepsi, tetapi juga keputusan dan pilihan yang kita ambil dalam saluran terbatas dan sebagian konsepsi dalam mengorganisasi kontrol gerakan. 1. Short-term sensory store. Sistem ini berfungsi untuk menyimpan sejumlah besar informasi yang diterima dalam waktu yang singkat. Kompartemen dari sistem ini menerima tanpa mencatatnya, dan dalam waktu yang singkat akan hilang karena penambahan informasi baru. 2. Short term memory. Informasi yang masuk pada sistem penyimpangan jangka pendek kita tidak semua diproses pada tahap berikutnya, karena adanya penyaringan terhadap informasi yang relevan dan yang tidak relevan, dan hanya informasi yang relevanlah yang diproses pada tahap berikutnya, karena adanya kesesuaian antara informasi dengan situasi untuk diproses ke dalam memori jangka pendek atau STM. 3. Long term memory. Yang menunjukkan perbedaan antara kompartemen memori jangka pendek dan jangka panjang adalah jumlah waktu dari informasi yang dapat disimpan. Selain itu juga berbeda dalam jumlah kemampuan menyimpan informasi. Berdasarkan teori kotak memori yang telah dikemukakan di atas, jika suatu hal yang dilatih terlebih dahulu sudah barang tentu membutuhkan informasi untuk memproses aktivitas yang bersangkutan, maka informasi itu disalurkan dari penyimpanan jangka pendek ke penyimpanan jangka panjang, di mana informasi itu akan tersimpan secara permanen supaya tidak hilang. Rangkuman. Pemrosesan informasi merupakan proses psikologis yang merupakan sesuatu yang abstrak dan tersembunyi dalam dunia dalam. Karena sifatnya yang abstrak tersebut, maka para psikolog mendekati permasalahan tersebut dengan pendekatan model Smith tahun 1988. Cenderung membagi tahap pemrosesan informasi menjadi 2, yaitu 1. Serial dan 2. Paralel atau simultan. Untuk kebutuhan analisis berdasarkan arus masuknya pemrosesan informasi tersebut dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu 1. Tahap identifikasi rangsang, 2. Tahap seleksi respons, dan 3. Tahap pemrograman respons. 2.
Dua faktor utama yang pengaruhi tahap pengenalan rangsang yang bersumber dari karakteristik rangsang menurut Smith tahun 1982 meliputi 1. Kejelasan rangsang dan 2. Intensitas rangsang. Memori merupakan suatu sistem yang dianggap dapat menyimpan informasi untuk dapat direspon pada waktu berikutnya. Memori tidak hanya mempengaruhi persepsi kita melalui saringan terpersepsi, tetapi juga keputusan dan pilihan yang kita ambil. Saluran terbatas dan sebagian konsepsi dalam mengorganisasi kontrol gerakan. Berdasarkan teori kotak dalam kerangka memori terdapat 3 kegiatan yang meliputi short term, sensory store, short term memory, dan long term memory. Sekian materi yang saya bawakan pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.